Halo Scalper Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin tentang aklimatisasi ikan yang videonya sudah saya upload pada beberapa waktu yang lalu. Jika kalian belum nonton videonya, silahkan bisa nonton di deskripsi. Jangan kemana-mana ya, tetap di Scalper Plus 62. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, kita akan flashback sedikit tentang aklimatisasi ikan. Aklimatisasi fauna adalah proses pengadaptasian fauna dari lingkungan yang sebelumnya menuju ke lingkungan atau tank kita di rumah. Jadi proses ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kematian ikan atau stres ikan, sehingga ketika kita pindahkan ke akuarium kita akan jauh lebih aman atau kemungkinan mati dari si fauna lebih sedikit. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang metode-metode aklimatisasi ikan yang kemarin videonya sudah saya upload. Jadi jika kalian belum nonton, silahkan nonton dulu, linknya ada di deskripsi. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu keunggulan dan kelebihan metode yang pertama, yaitu metode penyesuaian suhu. Metode penyesuaian suhu ini memiliki keunggulan yaitu tidak ribet. Metode ini tidak memerlukan alat apapun dan kita hanya perlu mencelupkan plastik ikan, karena kita biasanya beli ikan itu kan sama plastiknya, dikasih plastik sama oksigen sama penjualnya. Nah, plastik itu kita masukkan ke dalam akuarium, lalu kemudian kita tunggu selama 10 atau 15 menit untuk menyesuaikan suhu di dalam akuarium dan suhu di dalam plastik. Setelah itu kita buka ikatan plastiknya dan kita masukkan ke dalam akuarium. Sesimpel itu, semudah itu. Untuk kekurangannya, metode penyesuaian suhu yaitu adalah penyesuaiannya hanya suhu dari air yang kita sesuaikan. Sedangkan ketika kita beli dari tempat penjual dan kita akan masukkan ke dalam akuarium, tentu airnya atau sumber airnya itu berbeda dan itu bisa menyebabkan tingkat stres ikan. Bayangkan saja ketika kita berada di lingkungan ruangan seperti ini, lalu kita dimasukkan ke dalam plastik dengan udara yang ada di ruangan seperti ini, lalu kita pindah ke gunung untuk disesuaikan suhunya saja, lalu di sana kita dibuka plastiknya, tentu kita di sana akan mengalami adaptasi. Nah, jika kita berada di ruangan ini lalu kita langsung pindah ke gunung tanpa penyesuaian sedikit demi sedikit, itu bisa menyebabkan kita stres dan itu tentu akan menyebabkan tubuh kita untuk beradaptasi. Nah, jika kondisi kalian tidak fit, bisa saja kalian meriang. Jadi kurang lebih sama seperti ikan juga seperti itu. Jadi dari tempat penjual airnya berbeda, lalu dimasukkan ke dalam akuarium juga airnya berbeda. Tentu tingkat ikan akan beradaptasi dan jika gagal itu akan mati atau stres minimal lah. Sebenarnya menggunakan metode penyesuaian suhu ini tidak masalah jika ikan yang teman-teman pindahkan itu memiliki tingkat ketahanan atau tingkat adaptasi yang cukup baik, seperti misalnya ikan cupang atau danio zebra. Itu mereka cukup adaptif jika dimasukkan ke dalam suatu lingkungan yang baru. Oke, metode penyesuaian suhu adalah metode yang umum sekali dilakukan oleh para pemula dan para penyuka ikan hias. Terutama saya dulu waktu awal-awal menyukai atau memelihara ikan hias, saya menggunakan metode ini, itu rasanya sudah paling benar, sehingga rasanya sudah cukup baik, padahal itu belum cukup baik. Apalagi jika ikan yang kita beli itu ikan yang cukup mahal atau ikan yang memiliki tingkat adaptasi yang rendah. Metode yang kedua yaitu metode 50-50. Nah, untuk metode 50-50 ini kita memerlukan beberapa alat yang di dalam video sebelumnya kemarin kita sudah memberikan beberapa alatnya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri yaitu metode 50-50 ini kita tidak hanya menyesuaikan suhu, namun kita juga menyesuaikan parameter air. Hanya saja dalam penyesuaian parameter airnya kita menggunakan 50% dari air yang kita dapatkan dari tempat penjual. Penambahannya pun 2 kali, yaitu selama 15 menit dan 15 menit berikutnya.
Untuk kelebihannya, menggunakan metode ini kita tidak hanya menyesuaikan suhu, jadi parameter airnya kita juga sesuaikan. Nah, untuk kekurangannya, karena kita menggunakan metode 50-50, penyesuaian dari parameter airnya tidak dengan pelan-pelan, melainkan separuh dari air yang kita dapatkan dari penjual. Metode ini jauh lebih baik daripada metode penyesuaian suhu, karena metode ini menggunakan penyesuaian parameter air. Kekurangannya yaitu meskipun penyesuaian airnya tidak hanya menggunakan penyesuaian suhu, melainkan sudah menyesuaikan parameter air, namun air yang kita gunakan cukup banyak, yaitu 50% dari air yang diberikan oleh penjual, sehingga untuk ikan yang sangat sensitif itu akan terasa dan ikan itu mungkin akan gagal adaptasi atau bisa jadi stres dan akhirnya mati. Metode ini cocok untuk ikan-ikan yang tingkat adaptasinya cukup baik meskipun tidak sebadak cupang, yaitu seperti keluarga dari tetra, seperti cardinal tetra, neon tetra, dan amber tetra. Oke, sekarang yang ketiga yaitu metode dripping. Nah, metode dripping ini adalah metode yang paling baik, memiliki keunggulan yaitu penyesuaiannya itu tidak hanya suhu namun juga air, dan penyesuaiannya juga dilakukan secara perlahan, yaitu menggunakan dengan setetes demi setetes sehingga ikan tidak akan stres. Metode ini memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya kita harus sabar. Yang kedua yaitu memerlukan beberapa peralatan, yaitu mulai dari wadah, selang, dan juga keran aerator. Lalu untuk metode yang ini adalah metode yang paling baik digunakan untuk semua ikan, apalagi ikan-ikan yang sangat sensitif, diantaranya yaitu diskus. Jika kalian ingin memasukkan diskus ke dalam akuarium kalian, kalian wajib menggunakan metode ini karena metode ini sangat bagus dan sangat meminimalisir tingkat stres dari ikan. Oke, sekarang kita ke kesimpulannya. Nah, kesimpulannya kalian mau pilih yang mana, metode yang mana? Sebenarnya sesuaikan saja dengan ikan yang akan dimasukkan ke dalam akuarium teman-teman sekalian. Apabila ikan yang teman-teman ingin masukkan ke dalam akuarium dirasa cukup adaptif, teman-teman tidak perlu menggunakan metode dripping, cukup menggunakan metode penyesuaian suhu atau juga 50-50. Namun apabila teman-teman merasa takut, apalagi ikan yang dibeli itu cukup mahal, maka teman-teman wajib menggunakan metode dripping. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, silahkan komentar di bawah, karena di sini saya berniat untuk berbagi, bukan untuk menggurui. Sekian video kali ini. Saya Oktian Fiska undur diri. Skipper Plus 62 terus berkarya untuk Indonesia.